Update terkait dengan peristiwa siswa SD yang dituduh melakukan perbuatan keji, yaitu menghabisi ibu kandungnya sendiri ya, di Medan. Dan apakah emang benar kalau dia ini tuh pelakunya atau tidak? Dan sebelumnya turut berduka cita untuk korban, yaitu Paijah Soraya. Dan banyak masyarakat yang tidak percaya ya kalau si adik ini tuh adalah pelakunya. Dan di update kali ini tuh ada statement dari keluarga korban, dan sosok yang menjadi pertanyaan itu adalah suami korban, yaitu Alham Ulama Siagian, yang memang terlihat aneh ya. Jadi dia ini tuh terlihat panik pada saat olah TKP berlangsung, dan dia wajar aja kalau dia panik karena kan dia habis kehilangan istrinya, dan juga anak bungsunya pun ini ditetapkan sebagai terduga tersangka ya. Wajar kalau panik. Dan si terduga pelaku ini atau si adiknya ini tuh saat ini sudah dilakukan pendampingan oleh psikolog forensik, sementara ayah dan kakak dari si terduga pelaku ini itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Dan yang aneh adalah jadi kakaknya ini tuh terdapat luka-luka ya. Dan apakah si terduga pelaku ini juga luka-luka? Kalau yang luka kakaknya saja, gimana ceritanya? Karena kan yang terduga pelaku ini tuh kan adiknya ya. Dan dari keterangan awal pun si kakaknya ini tuh bilang ya, kalau dia ini tuh bangun-bangun itu ngelihat ibunya ini tuh sudah berlumuran noda merah, dan dia ngelihat adiknya si terduga pelaku ini tuh memegang pisau dapur. Di situ tidak bilang kalau dia ini tuh sempat memisahkan ya. Ini sedikit aneh. Apakah si anak tersebut itu dipriming oleh seseorang? Hal tersebut harus dibuktikan ya, dibuktikan. Dan mungkin kakaknya ini tuh pada saat ini masih shock dengan peristiwa tersebut ya, dan harus dilakukan pendampingan khusus ya, agar dia pun bisa menjelaskan terus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang aneh ya dari peristiwa tersebut. Saat ibunya itu dibegitukan, kenapa teriakan dia tuh nggak terdengar oleh siapapun di sana? Itu juga kan aneh. Dan ada statement dari keluarga korban yang mengarah kecurigaan terhadap suami korban ya, karena 5 tahun terakhir ini hubungan mereka ini tuh sudah tidak harmonis. Dan ada tuduhan juga kalau si suami korban ini itu ada hubungan terlarang lah dengan wanita lain, dan mengarah ke jodoh juga. Dan apakah ini tuh petunjuk? Dan coba kita simak ya keterangan yang dugaannya dari keluarga korban. Izin klarifikasi, karena ini keluarga saya. Kejadian subuh pagi, diduga si adik bun-bun mamanya. Kami sekeluarga nggak percaya karena alasan yang gak masuk di logika, bahwa adiknya dendam karena kakaknya dimarahin mamanya. Dan yang buat kami nggak percaya adalah sebelum kejadian si jantan ini memiliki hubungan dengan perempuan lain dan udah minta cerai, tapi si istri gak mau dan udah pisah ranjang, dan entah kenapa bisa balik lagi ke rumah itu. Dan semua adalah alibi si ayahnya. Bilang adiknya di kamar megang pisau bun-bun mama, dan dia katanya tidur di atas. Jadi dengan katanya tolong Pak Polisi selidiki ini si jantan. Dan sekarang si jantan ini bisa keluar kemana-mana. Logika ini adik masih kelas 6 SD bukan SMP kawan-kawan. Dan luka tusuk ada 20 tus-tusan. Logika aja nggak teriak mamanya kalau nggak dibekap. Dan itulah duganya statement dari keluarga korban ini ya. Nah, seandainya kalau memang betul si adik ini tuh mentus-tus ibunya, kenapa si ibunya ini tuh diam saja?
kan itu ada 20 tustusan. Jadi pada saat tustusan pertama, kedua, ketiga, kenapa sih ibunya ini tuh nggak berusaha melawan ataupun teriak dan ataupun lari keluar rumah? Ini sangat janggal memang, apalagi dari postur itu mungkin bisa dikatakan beda jauh ya, karena ibu tersebut dengan anaknya yang masih berusia 12 tahun yang masih sekolah di kelas 6 SD ini. Dan kalaupun ini memang benar ya, statement dari keluarga korban itu harus dibuktikan dengan 2 alat bukti yang kuat ya. Alat bukti itu kan ada 5: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, salah satunya itu yang bisa dilihat sekarang ini tuh dari petunjuk, yaitu dari otopsi ya, hasil otopsi apakah tustusan tersebut itu ada alat lain selain alat yang dipegang oleh si adik tersebut. Dan coba dicek dari pisau tersebut apakah ada sidik jari orang lain di situ. Rasanya itu memang gak mungkin ya anak sekecil itu bisa melakukan hal tersebut, apalagi kalau dia ini tuh dugaannya karena sakit hati. Kecuali kalau dia ini tuh terkena gangguan mental ya, seperti penyakit skizofrenia. Itu merupakan gangguan mental kronis yang menyebabkan distorsi realitas, halusinasi, delusi. Jadi kekacauan berpikir ya, dan perubahan perilaku, dan mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi dia ini tuh tidak bisa menangkap informasi dengan baik ya. Tapi nampaknya kalau Sadik ini tuh tidak seperti itu ya. Buktinya dia pun beredar ya foto-foto kalau dia ini tuh berprestasi di sekolahnya. Kalau dia bisa menangkap dengan baik di sekolah, artinya dia pun bisa menangkap informasi yang baik di lingkungan rumahnya. Artinya dia pun tidak terdiagnosa oleh penyakit tersebut ya. Dan semoga fakta sebenarnya cepat terungkap. Kalaupun fitnah, penyidik harus berani untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Dan kalau memang dia pelakunya, si adik ini, ya dia juga korban ya, karena nampaknya ada yang salah dengan lingkungannya. Dan untuk perkembangannya seperti apa, kita nantikan saja kabar berikutnya.